Langsung ke Bung Harpa lagi. Bung Harpa, kalau melihat sambutan dari supporter timnas tadi seperti apa, Bung Harpa? Apakah ini termasuk sepi begitu untuk menyambut kedatangan seorang pelatih kepala timnas Indonesia? Iya, untuk ukuran seorang Kluivert yang punya nama besar sebenarnya tidak terlalu ramai ya. Tapi apakah itu jadi ukuran dia itu akan sukses atau enggak? Enggak juga. Dan selalu seperti itu, Mas Reza dan juga pemirsa. Jadi penerimaan pelatih baru itu selalu penuh dengan tanda tanya. Tapi nanti, once dia bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, katakanlah lawan Australia, paling heboh menurut kalau kita bisa menang ya. Misalnya kita menang Australia. Saya yakin 5 kali lipat nanti yang nyambut dia di bandara. Karena kita habis lawan Australia untuk tanggal 20 kan, kita kan pulang hari esoknya kan untuk menyambut tanggal 25 lawan Bahrain. Nah, kalau kita minimal seri aja apalagi menang, pasti penyambutannya lebih dari ini. Jadi semua itu memang kita nggak bisa sekarang menyimpulkan, tapi tergantung apa yang bisa disajikan, baru nanti masyarakat akan memberikan penilaian secara objektif. Di laga pertama 0-0 di Indonesia. Tentunya di Australia kalau menang, wah itu akan luar biasa ya. Pasti, tapi kalau saya melihat ya, intinya dua pertandingan ini akan menjadi tricky. Lawan Australia, away memang tidak mudah. Dan di sana jangan lupa, menonton itu mungkin akan sekitar hanya 4.000. Jadi apapun hasilnya itu tidak akan terlalu memberikan efek yang besar. Ya katakanlah kalau kita seri atau kalah. Tapi lawan Bahrain ini akan menjadi perjudian. Artinya, lawan Bahrain itu misinya banyak. Satu, kita akan menjadi lawan head to head kita, karena kita bukan hanya mendapatkan 3 poin, tapi juga menghambat lawan utama kita untuk mendapatkan poin. Istilahnya 6-pointer kalau di Inggris. Yang kedua tentu kita punya kenangan buruk ya saat kita bermain di Bahrain, bagaimana mereka quote by quote mengerjai kita dengan 90+6 dan lain-lain. Sehingga kalau kemenangan di kandang kita melawan Bahrain, maka ST bukan hanya Patrick Kluivert bukan hanya bisa memenangkan para pemain diaspora dan lokal di ruang ganti, tapi juga memenangkan hati fans. Oke, kita lihat lagi skema atau prediksi line up yang mungkin akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Kalau misalnya Patrick Kluivert akan meneruskan ya pondasi yang sudah dibangun oleh ST, artinya akan berpaku pada 3 back. Lini tengah akan menumpuk di sana 3-5-2 mungkin, karena kita punya pemain sayap yang kuat. Ini Verdong di kanan, Dix di kiri begitu ya. Bagaimana Anda melihat skema pondasi yang sudah dibangun oleh ST ini akan diteruskan oleh Patrick Kluivert dengan skema 3 back tadi, Bung Harpa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, di tengah kompetisi atau di tengah kualifikasi yang seperti ini, sulit rasanya saya membayangkan dia melakukan perubahan yang terlalu drastis. Ya, dia mungkin hanya mengambil 1-2 pemain atau mengganti 1-2 pemain. Apalagi kalau misalnya kita bicara di bawah misar gawang, saya pikir 99% kalau nggak cedera pasti punya Martin Pas. Ya, kemudian di lini belakang, Jaitses sudah hampir pasti. Ya, kemudian Verdong di kiri itu juga posisi yang udah hampir pasti. Ivar Jenner juga demikian. Jadi kalau lini belakang 3 ini siapa yang menurut Anda yang terbaik yang akan diturunkan? Jaitses sebagai CB tengah, kemudian Hilgers di kanan, CB kanan, kemudian nanti CB kirinya Rizky Ridho. Ini dengan asumsi Bagot kita belum tahu ya. Kemudian di kiri, saya pikir kita semua sepakat akan menjadi milik Verdong. Di kanan itu ada 2 pilihan, apakah Sandy Walsh atau Kevin Dix. Kalau saya melihat itu milik Sandy Walsh. Kevin Dix nanti mungkin bisa digeser ke tengah sebagai gelandang angkut air bersama Ivar Jenner. Ya, jadi 3-5, nanti satu lagi Tom Hai yang akan menjadi supplier bola. Nah, depannya itu bisa macam-macam. Jadi Marcelon Ferdinand bisa kombinasi dengan Ole atau mungkin dengan Reinders atau Jakob atau bahkan Malik Rizaldi. Kalau di lini tengah anggaplah Ridderwold belum bergabung begitu ya. Siapa yang paling cocok? Saya pikir satu nama itu Ivar Jenner kita letakkan di sana. Dan satu lagi ini antara 2 menurut saya, antara Kevin Dix atau Nathan Choaon. Nah, kalau Ivar Jenner ini sangat permainannya sangat firm, simple mainnya, dan kita perlu pemain seperti dia. Nah, siapakah yang menjadi Nigel de Jongnya di tim nasional kita? Ini antara Kevin Dix atau Nathan. Saya melihat karakter ini ada di Nathan. Kita bisa melihat dari U23, dari kemudian di kualifikasi Piala Dunia, ini pemain yang benar-benar dia akan sampai mati, istilahnya menjaga jangan sampai tembus di lini tengah. Ini penting. Tapi masalahnya di Swansea dia, sejak 28 Agustus, 1 detik pun dia belum pernah main bersama Swansea. Artinya competitiveness levelnya ini menjadi tanda tanya. Nah, tapi kalau kita mau cari yang sudah reguler di tim bersama Copenhagen, ya Kevin Dix. Dan Kevin Dix ini versatile. Dia bisa bermain di kiri, di kanan, di tengah, dan di mana-mana. Jadi ini sekali lagi saya selalu mengatakan ada 20-30% yang kita tidak tahu di ruang ganti seperti apa. Nah, ini nanti akan dicerna oleh tim kepelatihan. Alex Pastor mungkin akan ngasih masukan ke Kluivert, baru dia akan memutuskan siapa yang akan menjadi teman Ivar Jenner di tengah. Selama ini di bawah kepemimpinan STY, ada tidak kelemahan ataupun kekurangan dari skema 3 back ini yang diterapkan oleh STY kepada para pemain yang mungkin bisa lebih disempurnakan lagi oleh Alex Pastor maupun Patrick Kluivert?
Ya, sekali lagi ini kan kita bicara seperti koki atau chef ya. Jadi tergantung juga ingredients yang ada. Nah, dengan adanya nanti tambahan pemain-pemain ini mungkin agak beda lagi. Tapi kalau pemain yang ada, seperti yang saya katakan lagi di lini belakang ini sebenarnya tidak terlalu banyak akan perubahan dari segi komposisi. Walaupun kita punya banyak alternatif di lini belakang ya. Iya, tapi kalau kita lihat kan Jaitses hampir pasti di sana. Betul. Kemudian Max Hilgers juga kalau nanti dia sudah kembali pulih, karena sekarang masih pemulihan nih. Mudah-mudahan nanti 2 bulan lagi dia nggak ada masalah. Max Hilgers juga kita tahu kelasnya seperti apa. Walaupun dia baru bermain 1,5 kali ya lawan Bahrain dan juga lawan China di satu babak. Nah, satu lagi Rizky Ridho ini kan sebenarnya sudah bermain berulang kali. Jadi sebenarnya ini nggak ada terlalu masalah ya. Tapi mungkin hanya pemahaman pertandingan, cara pergerakan posisi mungkin itu akan sedikit dirubah. Tapi lain-lainnya saya yakin tidak banyak perubahan. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.